Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 41 tahun 2020 yang berisi perubahan dari aturan sebelumnya tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ada beberapa perubahan, salah satunya adalah jumlah kapasitas tempat duduk di transportasi umum yang awalnya maksimal 50% dari kapasitas menjadi 70%. Menurut Menteri Perhubungan, beberapa penyesuaian dibuat agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari COVID-19. Tentu dengan dibukanya atau ditetapkan ini dilakukan kembali aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan, pergerakan orang melalui transportasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Walau bisa mendukung roda ekonomi, potensi penularan COVID-19 terbuka lebar di transportasi umum. Pada awal Juni lalu bahkan ditemukan penumpang pesawat yang positif COVID-19 di Bandara Minangkabau Padang dan Bandara Samratulangi Manado walau telah lolos persyaratan di Bandara Soekarno-Hatta. Perubahan batas kapasitas moda transportasi umum baik darat, laut, dan udara juga mendapat respon beragam dari masyarakat. Banyak yang menyambut baik, namun tidak sedikit yang khawatir. Ya pasti ada ya, soalnya kalau saya bisa saran sih jangan dulu. Karena kan ini masa transisi ya. Jadi ya dipertahankan dulu 50%, nanti kalau keadaannya sudah membaik, baru. Kayaknya sih nanti mikir lagi ya untuk naik angkutan, soalnya sekarang kan masih 50%, nanti kalau misalnya 70%, kayaknya sih naik bawa kendaraan pribadi aja kali ya, naik motor aja mungkin mikir begitu, sampai suasana kondusif. Selain perubahan jumlah kapasitas transportasi umum, Permenhub terbaru juga mengatur persyaratan bagi individu yang berpergian. Baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki persyaratan ketat, salah satunya hasil uji COVID-19 yang negatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya pengaturan transportasi umum di masa new normal ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University. Selamat sore Ibu Adita dan selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Adita. Baik, saya ke Ibu Adita dulu. Ibu Adita, sebenarnya pertimbangan dari Kementerian Perhubungan menaikkan dari 50% jadi 70%, sementara angka COVID di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa terkendali, Ibu. Silakan. Ya, jadi begini, seperti yang sudah disebutkan juga, bahwasannya saat ini kan kita memang sudah memasuki apa yang dinamakan sebagai masa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, atau yang biasa disebut dengan kenormalan baru ya. Dan ini pun juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwasannya kita ini tetap harus bisa produktif, namun juga tetap aman dari penularan COVID-19. Oleh karena itu, kami kemudian menindaklanjuti dengan menyempurnakan peraturan mengenai pengendalian transportasi. Yang menjadi rujukan kami juga surat edaran nomor 7 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang kemudian mengatur tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi persyaratan penumpang ini sudah ditetapkan lebih dulu oleh gugus tugas dan kami menindaklanjuti dengan penyediaan transportasi karena sekarang kan aktivitas masyarakat sebagian besar sudah mulai kembali mungkin belum normal sepenuhnya tetapi sudah mulai meningkat aktivitasnya. Nah ini yang kemudian kami tindaklanjuti dengan menyediakan transportasi yang kapasitasnya kami revisi, namun tetap dengan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Ibu Adita, ketika aturan 50% diberlakukan, ketika itu angka penambahan COVID-19 di Indonesia belum sebanyak sekarang. Namun dengan kondisi seperti ini yang angka penambahan per harinya ya, Ibu semakin banyak, tidakkah justru menambah resiko penularan dengan semakin padatnya orang di dalam kendaraan umum, Ibu? Baik, begini. Jadi revisi dari kapasitas maksimal ini memang kami sesuaikan dengan karakteristik dari moda transportasinya, ya. Karena
kita harus sadari bahwa antara pesawat katakanlah dengan kereta api atau dengan bis, ini angka 50% ini kan mungkin tidak bisa apple to apple ya, tidak sesuai atau tidak bisa disamaratakan karena memang karakteristiknya berbeda. Oleh karena itu, revisi kapasitas maksimal pun kita lakukan, kita sesuaikan juga dengan moda transportasinya. Kalau lebih dicermati lagi, sebenarnya peraturan ini ada turunannya berupa surat edaran, Mbak Anissa. Surat edaran ini di tiap subsektor atau moda itu punya kapasitas maksimal yang berbeda-beda. Jadi katakanlah seperti pesawat, sebelumnya 50% maksimal. Kemudian setelah kami kaji, kami berdiskusi juga dengan gugus tugas, dengan pakar-pakar juga. Kemudian kami melihat bahwa 70% ini angka yang realistis dengan tetap bisa menjaga jarak di pesawat. Karena kita tahu tempat duduk pesawat ini kan ada yang mungkin bisa dikosongkan di tengah, sehingga bisa tetap terjaga jarak. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana kemudian dengan perkembangan pandemik sekarang ini, tentunya kami juga harus memperhatikan masukan-masukan dari para pakar kesehatan dan epidemiologis juga. Dan ini yang kami lakukan juga bersama tim di gugus tugas. Oke. Di sisi lain, syarat penumpangnya juga diperketat kan. Tadi kalau dilihat syarat utamanya adalah syarat kesehatan. Nah ini yang kemudian dua aspek ini yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyediaan transportasi yang berprotokol kesehatan. Oke, harus ada masukan juga dari ahli epidemiologi. Kebetulan sore ini kita sudah bersama juga dengan Pak Diki. Pak Diki, yang Anda lihat dengan kebijakan atau keputusan dari pemerintah untuk kembali membuka transportasi umum, meskipun dengan berbagai batasan, apa yang Anda lihat, Pak Diki? Jadi memang harus dibedakan ya moda transportasinya, karena faktor risikonya juga berbeda. Katakanlah untuk pesawat, memang sampai saat ini belum ada riset atau kasus di mana penularan terjadi di pesawat terbang ya. Artinya karena memang sistem ventilasi dan pengaturan udara yang memang jauh lebih baik dibanding moda transportasi lain. Dan itu artinya harus diperketat untuk screening penumpangnya. Namun akan berbeda dengan kereta api misalnya atau bis misalnya. Dan ini kalau dilihat dari beberapa kota itu angkanya antara 10 sampai 25% kapasitas penumpangnya. Ini untuk moda transportasi darat ya, kereta dan bis atau busway kalau di sini. Harus satu hal yang harus diingat untuk moda transportasi yang darat yang kita sudah punya datanya di Indonesia itu 3% dari satu gerbong, dan ini ternyata tidak berbeda jauh dengan yang di Inggris misalnya. Datanya 3% itu ternyata positif dari satu gerbong penumpang. Dari satu gerbong penumpang kurang lebih 100 orangan mungkin lebih. Ini data yang sudah ada sampel kemarin waktu mungkin bulan lalu di KRL yang Jawa Barat ya. Nah ini bisa jadi satu rujukan bahwa dalam komunitas penumpang ini risiko adanya orang yang membawa virus ini ada di antara di angka 3%-an. Jadi artinya penguatan. Jadi 70% itu angka aman nggak, Pak Diki? Menurut Anda, kapasitas 70%? Ini untuk moda transportasi kereta tidak aman, untuk bis juga tidak aman. Ya. Oke, untuk kereta dan bis tidak aman ya? Tidak aman. Kalau untuk pesawat berbeda karena kondisi sirkulasi pengaturan udaranya dan didukung dengan riset sampai saat ini belum ada kasusnya. Tapi untuk kereta dan bis di angka 25% itu udah maksimal pada fase di mana apalagi masyarakat yang belum memahami masalah pencegahan. Baik, saya kembali ke Ibu Adita. Ibu Adita, menurut Pak Diki, untuk kereta dan bus itu hanya batas aman ada di 25%, karena kita lihat kedisiplinan masyarakat Indonesia sejauh ini sejak diberlakukan protokol kesehatan masih sangat kurang, terutama di angkutan umum. Baik, jadi untuk khusus kereta juga tentunya berbeda dengan bis ya. Kami mengaturnya kan per moda transportasi dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi untuk kereta perkotaan pun dengan kereta antar kota atau kereta jarak jauh itu juga berbeda kapasitas maksimalnya. Untuk fase pertama ini, kereta antar kota itu kapasitas maksimalnya menjadi 70%. Tetapi memang ini nantinya akan kita tinjau lagi ya. Kita tidak mungkin memberlakukan ini tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangannya, dan tanpa melihat dampak dari peningkatan kapasitas ini.
Kemudian kereta perkotaan seperti KRL kita tingkatkan 45% dari sebelumnya 35%. Bahkan tidak 50% sebelumnya. Sebelumnya itu 35% ya. Kita naikkan sedikit jadi 45%. Memang challenge-nya adalah kepada penumpang itu sendiri ya. Bagaimana kemudian perilaku ketika ada di dalam prasarana maupun di sarana transportasi. Jadi mengapa kita menaikkan ini sebenarnya juga kita mempertimbangkan hulunya. Hulu ini apa sih sebenarnya? Hulu ini adalah aktivitas masyarakat yang sekarang ini memang kembali sudah mulai meningkat dan ini juga harus menjadi sesuatu yang kita antisipasi gitu dalam menyediakan moda transportasinya. Dan di hari biasa, saya bicara KRL ini, di hari biasa itu sebenarnya angkanya luar biasa ya. Kalau kondisi normal itu bisa sampai 1,48 juta pengguna KRL dari seluruh kota penyangga di Jabodetabek menuju DKI. Nah di kondisi PSBB ini memang turun lumayan signifikan menjadi sekitar 200-300 ribu per hari. Tetapi itu pun ketika kita harus menerapkan jaga jarak dan kemudian kapasitas kita buat 35%, ini pun juga sangat challenging karena demand-nya masih aja tetap tinggi gitu loh. Aktivitas masyarakat tetap saja banyak. Dan bahkan ketika banyak sektor yang kemudian dilarang untuk beraktivitas, ini pun tetap juga kebutuhan transportasi KRL-nya itu tetap saja gitu. Artinya begini, kami kan juga sebagai regulator akhirnya harus mencari titik temu ya antara kebutuhan di hulu dengan bagaimana kami yang ada di hilir ini mensuplai transportasinya. Nah ini yang mungkin juga satu hal yang kami terus carikan titik temunya dan sampai saat ini kami melihat angka 45% ini angka yang paling reasonable, tetapi memang bahwasanya dari sisi aspek kesehatan kita betul-betul harus lebih keras lagi upayanya. Baik, jadi evaluasi nanti akan berapa hari sekali atau berapa pekan sekali, Bu Adita? Kalau evaluasi hari teknis dan implementasi lapangan itu setiap hari, Mbak. Okay. Bahkan sekarang ini kalau kita bicara transportasi perkotaan ya, yang memang sekarang volumenya kan meningkat cukup signifikan, itu kita lakukan pemantauan pagi sore. Karena pagi ini kan jam puncaknya, sore jam puncak juga untuk pulang gitu ya. Beda lagi mungkin karakteristiknya dengan transportasi jarak jauh bis antar kota misalnya. Tentunya tidak seintens itu ya volumenya. Jadi memang kita sesuaikan Mbak dengan karakteristik masing-masing moda yang jelas setiap hari kami pantau dan tentunya masukan dari semua pihak, juga tentunya masukan dari seluruh stakeholders akan selalu kami perhatikan untuk bagaimana nanti peraturan ini kami sesuaikan di lapangan. Bu Adita, ini pemantauannya hanya dilakukan di sore dan pagi hari saja atau kita mengingat penumpang ini naik turun setiap saat. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa kapasitas penumpang yang naik turun pada setiap saat ini tidak melebihi kapasitas yang ditentukan Kemenhub? Begini, tadi karena saya bicara konteksnya KRL ya, yang itu kan menyesuaikan pola aktivitas masyarakat pengguna KRL, yaitu pengguna yang memang harus bekerja di DKI, sementara mereka tinggal di kota penyangga. Ya, yang sudah jelas dilakukan adalah terjadi yang namanya penumpukan di jam keberangkatan, karena jam kerjanya hampir sama semua. Pulang juga begitu, penumpukan itu ada di jam pulang. Sementara pola di tengah-tengah itu, waktu di antara keberangkatan dan kepulangan itu relatif sepi. Kapasitas mungkin tidak ada 10% ya kalau kita lihat. Jadi ini memang sebuah pola yang berulang setiap hari, pagi antara jam 5 sampai jam 8, bahkan sampai jam 9. Malam dari jam 5 sampai jam 9, jam 10 malam, itu masih padat gitu. Nah ini yang sebenarnya kami istilahkan dengan mengatur hulu adalah bagaimana jam kerja ini bisa diurai juga gitu loh. Ya, supaya tidak terjadi penumpukan di satu fase waktu tertentu. Yang ini terus terang memang sangat menantang untuk bisa mengatur masyarakat di jam-jam puncak tadi. Baik. Jadi kembali lagi, ini memang kita harus melihatnya secara terintegrasi antara demand-nya dengan supply yang kami siapkan. Baik, saya ke Pak Diki. Pak Diki, di era new normal atau kenormalan baru ini, masyarakat yang justru menjadi garda depan memerangi corona, bukan lagi tenaga medis. Karena saat ini yang menentukan membludak atau tidaknya pasien positif COVID-19 itu bukan lagi kemampuan tenaga medis, tapi lebih daripada kedisiplinan masyarakat. Menurut Pak Diki, sejauh mana sih kedisiplinan masyarakat Indonesia ini bisa terjaga menerapkan protokol kesehatan di era new normal? Tentunya kita optimis ya masyarakat bisa diedukasi untuk menjadi lebih aware tentang pencegahan.
karena kita punya pengalaman imunisasi dan segala macam. Namun yang memang harus diedukasi lebih dalam lagi dan lebih aktif ke masyarakat, mereka punya peran 80% ya masyarakat ini. 80% berkontribusi dalam turut mengendalikan kurva pandemi, dalam turut mengendalikan pengurangan dari penularan COVID-19. Juga saya merespon tadi disampaikan bahwa memang isu atau tantangan dalam mengendalikan masalah transportasi ini tidak bisa hanya dalam ditangani atau terlibat satu sektor saja. Jadi kalau kita belajar dari negara lain, pengurangan selain upaya edukasi pada masyarakat juga ada opsi lain di mana masyarakat perkotaan disediakan jalur lebih banyak untuk sepeda. Kemudian juga tentu kontribusi kerjasama dengan pihak kantor yang tetap bagi yang kantor-kantor yang bisa pekerjanya itu di rumah, itu tetap diupayakan seperti itu. Karena ini seperti yang terjadi saat ini kan memang mau tidak mau harus ada koordinasi atau kerjasama berbagai sektor untuk mengurangi demand atau pemakaian dari transportasi ini. Dan masyarakat ini adalah PR besar pemerintah setiap tingkatan dan juga tentu pihak yang katakanlah civil society yang Pak Diki, kalau melihat dari perilaku masyarakat Indonesia, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar masyarakat Indonesia bisa disiplin? Karena sejak kasus COVID pertama kali di Indonesia itu sudah hampir 5 bulan yang lalu dan masyarakat masih belum disiplin sampai saat ini. Teori dalam perubahan perilaku itu 18 hari tercepat. Ya, teori ketika kita melakukan intervensi, sosialisasi, edukasi secara rutin gitu ya, secara aktif dalam 18 hari itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ini akan memerlukan waktu 3 sampai 6 bulan dan ini tentu akan sangat banyak. Tentu kembali jawabannya berpulang pada strategi pemerintah daerah masing-masing. Karena ini tidak bisa tidak bisa satu daerah saja harus melakukan edukasi dan sosialisasi ini. Dan saya melihat ini masih menjadi PR besar lah untuk kita ya, untuk kita semua. Baik, kita tunggu evaluasi dari semua pihak. Terima kasih Pak Diki Budiman dan juga ada juru bicara Kemenhub Bu Adita Irawati. Selamat sore.